Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang baik ini, kelompok kami akan mempresentasikan proyek ulangan ujian akhir semester untuk mata kuliah web programming lanjut. Namun sebelumnya kami kenalkan terlebih dahulu untuk anggota kelompok kami. Untuk kelompok kami beranggotakan 5 orang. Ada saya sendiri, Adi Setiawan, kemudian Muhammad Hasbi Kana, kemudian Adhika Mauludin P, Devan Wahyudianto, dan Awal Diantoro. Kemudian untuk presentasi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan suatu aplikasi berbasis web untuk pengelolaan keuangan dengan mudah dengan nama aplikasi yaitu Finarus. Langsung saja untuk pertama disampaikan oleh Mas Hasbi, dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini kita membuat aplikasi Finarus. Aplikasi Finarus ini secara garis besar adalah aplikasi pengelola uang pribadi atau uh, pengelola uang bank dan e-wallet kita secara pribadi itu, yang dimana uh, ada fitur unggulan yaitu masuk Google dan juga isi uang secara otomatis melalui notifikasi email dan aplikasi Android. Jadi kita mulai saja demonstrasi untuk penggunaan aplikasinya dulu. Jadi di sini kita masuk dulu ke halaman login. Di sini pertama kita harus login. Kita bisa masukkan email, password, ataupun kita bisa daftar jika belum mempunyai akun. Jadi kita bisa daftar, misalkan kita daftar dulu ya, testing 2 gmail.com, itu password, isi password, lalu kita daftar. Oke, ini sudah masuk ya ke halaman dashboard, tetapi kita akan coba juga untuk login menggunakan Google. Tapi sebelum itu saya akan menunjukkan, jadi ketika kita sudah login menggunakan akun yang kita buat di halaman daftar, kita bisa integrasikan dengan email kita. Jadi kita bisa integrasikan email kita di sini. Kita bisa coba, tapi ini akan gagal dikarenakan aplikasi kita belum menyelesaikan verifikasi Google. Saya atasi dengan mendaftarkan email ini ke klien Google, tetapi karena sedikit ribet, mungkin kita akan gunakan akun Google yang sudah terdaftar saja di klien ID kita untuk testing. Jadi kita langsung saja dengan Google ya. Dan masuk, ini email yang sudah saya daftarkan. Nah, di sini adalah tampilan dashboard untuk pertama kali aplikasi dibuka. Seperti itu, menampilkan keseluruhan menu yang ada di aplikasi ini. Mungkin di sini akan dilanjutkan oleh Mas Adi Setiawan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Hasbi atas waktunya. Eh, Kemudian saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hasbi, bahwa tadi Mas Hasbi sudah menjelaskan mengenai tata cara login di aplikasi Finarus. Maka setelah login, ini akan masuk ke halaman dashboard. Di sini saya akan menjelaskan alur kerja di halaman dashboard, kemudian pengelolaan CRUD transaksi, dan pembuatan kategori pengeluaran. Ini masih di halaman dashboard, bahwasanya di halaman dashboard ini menyajikan ringkasan kondisi keuangan pengguna secara menyeluruh dalam satu halaman. Bisa kita lihat di sini mulai dari saldo per akun, kemudian ada total pemasukan, kemudian ada pengeluaran, kemudian menampilkan juga progres anggaran hingga 5 transaksi terbaru di situ. Kemudian
semua yang ditampilkan ini nantinya akan terupdate otomatis ketika kita melakukan sebuah transaksi. Sehingga pengguna bisa langsung mengetahui kondisi finansialnya begitu mereka masuk ke aplikasi. Kemudian setelah dashboard di bawahnya ada transaksi. Namun sebelum kita masuk ke transaksi, terlebih dahulu kita masuk ke kategori. Karena apa? Nantinya ketika kita melakukan transaksi, itu kita harus memasukkan suatu kategori. Maka kita buat terlebih dahulu untuk eh, halaman kategorinya. Kita masuk ke kategori, bahwasanya tujuan dari fitur kategori ini adalah untuk memberikan eh, kemampuan untuk mencatat, mengubah, dan menghapus setiap arus kas harian mereka. Jadi di sini sudah diterapkan CRUD, create, create, update, dan delete. Baik pemasukan maupun pengeluaran, nanti ada kategori masing-masing yang disetelai dengan nama kategori. Di sini bisa kita masukkan, misalkan eh, gaji. Kemudian ada tipe kategori. Kalau gaji tentunya pemasukan. Kemudian ikonnya bisa kita sesuaikan, kita rubah, bisa kita pilih sesuai dengan kategori kita, gaji. Kemudian ada warna juga bisa disesuaikan. Setelah itu kita klik simpan. Nah, maka nanti di halaman kategori akan terupdate ya untuk kategorinya. Ini karena di halaman kategori sudah dibuat beberapa kategori, sudah muncul ya. Ada 6 kategori yang bisa kita tambah kategori, edit, kemudian hapus. Seperti itu. Kalau mau diedit, kita tinggal klik di bagian edit salah satu kategori, nanti bisa dirubah misalkan nama kategori atau tipenya ya. Setelah itu ya ini misalkan dirubah gaji guru atau yang lainnya. Kemudian tipenya masih sama pemasukan, lalu kita simpan. Maka nanti di halaman kategori akan terupdate otomatis eh, jenis kategori yang kita rubah tadi. Kemudian ketika kita ingin menghapus kategori, diklik saja di bagian hapus, maka setelah itu kategori akan terhapus. Jadi untuk CRUD ini, Create, Read, Update, Delete sudah berfungsi di halaman kategori. Selanjutnya kita masuk ke transaksi. Di halaman transaksi ini memberikan pengguna kemampuan untuk mencatat, kemudian mengubah dan menghapus. Ini hampir sama, CRUD, Create, Read, Update, dan Delete untuk transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran. Jadi untuk transaksi ini, ketika kita tambahkan transaksi, nah di sini kita pertama adalah memasukkan jenis transaksinya. Misalkan eh, belanja atau dana ini nanti bisa disesuaikan. Kemudian untuk kategori, kita bisa memilih apakah kategorinya gaji atau cash ya. Bisa dipilih salah satu, kemudian untuk pilihan akun, kalau cash artinya dari dompet ya, tidak dari e-wallet atau bank. Kemudian untuk tipe transaksi belanja ya sudah tentu pengeluaran. Kemudian nominalnya bisa kita isi sesuai dengan eh, deskripsi kita, belanja kita berapa. Misalkan 10.000, ya diisi 10.000. Selanjutnya tanggalnya, setelah itu baru disimpan. Ya, maka di halaman transaksi sudah terupdate untuk transaksi yang kita buat, jumlahnya minus 10.000 karena belum ada pemasukan kalau kita melakukan belanja. Begitu juga di dashboard, nantinya juga akan terupdate. Ya, di sini minus 10.000 karena kita belum ada pemasukan, sudah melakukan pengeluaran. Kemudian apabila ingin menambah pemasukan, sama ditambah create ya, create transaksi, kemudian
Deskripsinya misalkan kita pemasukannya dari hasil muli, kemudian kategorinya eh, gaji ya, kemudian setelah itu dipilih akunnya, ini cash juga, ya berupa transfer, kemudian tipenya pemasukan, setelah itu dimasukkan jumlah nominalnya, 100.000 misalkan, tanggalnya hari ini, lalu di depan. Maka di halaman transaksi nanti akan terupdate untuk jumlah pemasukan dan di halaman dashboard juga otomatis terupdate secara otomatis. Baik, mungkin untuk halaman dashboard, transaksi dan kategori cukup dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Adika atau Mas Devan. Setelah kategori kita lanjut ya ke rencana anggaran yang dibuat saya. Jadi di rencana anggaran ini kita bisa nambahkan anggaran rencana untuk batas maksimal pada bulan tersebut. Jadi misal kita mau merencanakan makan jatahnya 1 juta selama 1 bulan gitu ya. Jadi kita tambahkan di sini dan ini mengikuti apa yang ada di kategori. Misal di kategori kita kategori makan gitu. Jadi kita tambah jumlah maksimalnya berapa. Jadi ini kita bisa isi di jumlah max. Misalkan 1 juta ya. Dan 1 juta untuk bulan Juni. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita tambah transaksi untuk makan misalnya, makan kita tambahkan ya, kemudian cash misal pengeluaran 10.000 misalnya, kita pakai 10.000 dari cash gitu kan. Habis itu di rencana anggaran akan dikurangi. Oh, malah nulisnya 100.000 saya. Oke. Ditambah maksud saya, akan progresnya nambah. Dan jika kita buat misal jadi 10.000 kan jadinya max. Nah, di sini akan melebihi. Jadi ada notifikasi di sini ya, melebihi anggaran. Dan kita masuk ke tujuan tabungan. Jadi tujuan tabungan ini seperti judulnya yaitu menambah tujuan tabungan kita untuk apa gitu ya. Jadi kita bisa di sini kita bisa tambah, kemudian bisa pilih foto ya, tapi jangan like. Oke. Jadi kita nggak usah tambah foto, coba tambah langsung aja. Misal kita liburan gitu ya, liburan targetnya 10 juta misal, itu terkumpulnya udah 500.000 dan tanggal targetnya kita mau berangkat kapan, misal 29 bulan 8, kita bisa pilih logonya dan ya ini udah terisi targetnya 100 juta dan terisi 500.000 dan kita bisa tambah dana ya. Dananya kita bisa pilih misal dari dompet. Nah, kita tambah misal 10.000, sini akan nambah dan di pemasukan di cash juga akan berkurang. Ini malah ngasih minus ya, sampai minus. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, bisa edit juga. Yang selanjutnya yaitu dilanjut oleh saya, yaitu di bagian e-wallet dan bank. Di halaman e-wallet dan banking ada fitur tambah akun. Nah, di sini sudah terdaftar 2 akun dan untuk tambah akun itu ada beberapa opsi berupa BCA, BNI, Dana, atau link aja. Di bawahnya itu ada nama akun, bisa dinamai oleh pengguna. Semisal BNI. Nah, untuk provider
bisa dipilih BNI, terus tipenya bank, nomor akun atau nomor rekening. Terus untuk saldo awal kiraan 10.000. Nah, di bawahnya itu eh, untuk email itu ditambahkan yang terdaftar pada m-banking tersebut. Karena untuk eh, menerima notifikasi berupa transferan atau pengirim ke aplikasi Virarus ini. Lalu simpan. Nah, tertambah salah satu akun yaitu BNI yang baru saja ditambah. Lalu di bagian bank dashboard ada tampilan saldo yang barusan saja ditambah di akun BNI. Nah, untuk laporan, nah di bagian laporan ini terdapat pemasukan, total pengeluaran, dan saldo bersih. Nah, di bawahnya terdapat laporan berupa pemasukan dan pengeluaran per bulannya berapa. Di sampingnya ada distribusi pengeluaran berupa chart. Nah, di atasnya terdapat button untuk laporan dicetak menjadi PDF. Nah, untuk ekspor berhasil, kita simpan. Nah, untuk tampilan laporan, nah, di sini ada keterangan total pemasukan, pengeluaran, dan saldo bersih. Dan di bawahnya itu ada detail pengeluaran per kategori. Dengan kategori cash dengan total 10.000. Kemudian sini saya akan menjelaskan pada fitur pengaturan. Di sini fitur pengaturan sendiri itu memberikan pengguna kontrol penuh untuk men-setting berbagai website tersebut. Di sini ada notifikasi, bisa notifikasi transaksi dengan notifikasi anggaran, bisa dicentang ataupun tidak. Kemudian di sini ada tampilan bisa kita ubah. Apakah kita untuk mode gelap seperti berikut, bisa kita centang mode putih atau cerah. Kemudian pada keamanan, di sini bisa mengubah password yang udah kita coba tadi yang di awal. Di sini password yang saat ini kita pakai atau saat kita gunakan, kita masukkan. Kemudian kita buat password baru. Kemudian kita copy paste password yang baru tersebut. Lalu simpan. Masih ada yang salah ternyata. Kita ulang kembali. Lalu klik kita simpan. Bahwa password tersebut sudah terubah secara otomatis. Untuk nama dengan email masih sama tetap. Kita hanya mengubah di passwordnya saja. Kemudian ada button tombol hapus akun. Kalau misalkan kita mau menghapus akun tersebut atau kita mau ganti ke akun yang lain, kemudian kembali ke pengaturan. Pada awal kita masih gunakan password email yang kita pakai sebelumnya, terus kita pakai password yang udah kita perbarui.
kita masuk yang pada aplikasi web tersebut menggunakan passwordnya sudah kita perbarui. Lalu kita klik putuskan. Lalu kita klik hubungan ke Google. Di sini kita bisa mengakses Google kita. Di sini kita gunakan Google yang sudah kita verifikasi kepada akun Google. Klikkan saja. Bahwa akan tampilan seperti akun Google tersebut sudah terkonek pada web Finarus. Kemudian kita centang pada transaksi bank e-wallet otomatis. Lalu kita klik email sekarang. Oke, lanjut pada akun kepanduan. Di sini ada beberapa permasalahan yang bisa kita tanyakan. Seperti pusat Indonesia ada berbagai masalah, mulai dari bagaimana cara mendapat transaksi, bagaimana cara mengatur anggaran, lalu bagaimana cara membuat tujuan tabungan dan sebagainya. Mungkin dilanjutkan oleh saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke notifikasi. Jadi di notifikasi ini menampilkan notifikasi daripada penambahan email otomatis yang sudah dijelaskan di awal. Jadi di email otomatis ini itu mengambil daripada e-wallet dan bank, yang dimana jika kita ambil dari aplikasi misal Dana, kita bisa isi email di sini ya, email dari Dana. Tetapi karena pada provider Dana itu tidak mengirim email untuk mengirimkan notifikasi bahwasanya ada transfer masuk ataupun pengeluaran uang, melainkan hanya ada di aplikasinya, yaitu di push notification HP atau mobile di Android, dan di share daripada stroke ketika kita mau untuk share stroke yang sudah kita lakukan, transaksi yang kita sudah lakukan. Jadi ada beberapa aplikasi atau provider yang memang tidak ada di e-wallet. Jadi untuk mengatasi hal itu, kami membuat sistemnya terpisah di Android atau di mobile, karena di mobile bisa mendeteksi notifikasi dari HP, terutama Android. Jadi ketika ada aplikasi Dana terdapat notifikasi transfer masuk, di sini juga akan tertambah dan dia akan otomatis, tetapi harus di akun yang sama kita login di aplikasi mobil tersebut. Mungkin langsung saya praktekkan saja. Jadi aplikasi Finarus ini sudah ada aplikasi mobilnya. Ini harus akun yang sama. Sebentar, saya akan rekam layar saja. Oke, jadi aplikasi ini terintegrasi dengan Finarus yang ada di web. Jadi di sini kita mau menambah transaksi berdasarkan misal OCR. Jadi gambar bisa kita tambah di sini, secara otomatis akan menambah jumlahnya dengan scanner yang ada di aplikasi. Dan kita misal pilih Dana seperti ini dan coba gitu kan. Habis itu kita transfer kategorinya dan akunnya Dana.
misal seperti ini, dan kita akan kirim, ini akan mengirim ke data yang sama atau database yang sama di aplikasi webnya, dan di sini akan muncul, disinilah munculnya notifikasi otomatis ya. Dan ini dia ya, ini stroke yang kita tadi buka atau kirim, dan ini sebenarnya bukan otomatis tapi semi otomatis ya. Jadi kita bisa setuju saja. Kita pilih dulu akunnya, dana pemasukan, karena ini terdeteksinya pemasukan misal. Nah, dia akan masuk ke akun utama, dan di sini adalah notifikasi yang kita sudah aktifkan tadi ya, notifikasi transaksi seperti itu ya. Dan kita bisa konfirmasi ataupun tolak. Di sini terdapat isinya itu didapat dari bank atau email ya yang kita daftarkan di sini, ataupun aplikasi yang ada di aplikasi di HP yang sama di mobile kita, misal Dana yang ada di HP saya ini. Dan kenapa ini saya upload secara manual? Sebenarnya ini bisa secara otomatis, tetapi harus ada transferan masuk. Jadi aplikasi mobile itu akan menambah otomatis di sini seperti tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tidak bisa coba karena nggak ada yang transfer. Tapi harusnya ini fungsinya bisa. Begitu juga dengan email. Jadi bisa dapat notifikasi dari email, terutama bank biasanya ya. Kita bisa tambah juga emailnya di sini, misal info BCA atau email yang lain ya. Tapi sebisanya kita tambahkan email yang memang ada pada bank tersebut. Oke, mungkin itu ya. Lalu kita ke bawah sendirinya ada fitur keluar, untuk keluar dari aplikasi. Dan seperti itu, di masing-masing kelompok kami itu membuat apa ya. Jadi di sini saya membuat login dan juga notifikasi, kemudian parser otomatis untuk mendapatkan notifikasi transaksi otomatis yang tadi kita demokan di notifikasi ya, dan juga transaksi. Jadi pertama saya jelaskan dulu untuk login Google. Jadi kita di sini menggunakan Socialite package dari Laravel, yang dimana di Socialite itu ada driver atau alat untuk login Google yang resmi seperti itu. Jadi di sini ya. Jadi di sini kita bisa import dari driver Socialite, driver Google. Jadi kita bisa scope Google mana yang bisa diambil. Yang dimana tadi kita fungsikan hanya untuk Gmail, untuk mengambil notifikasi supaya aplikasi bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis dan memasukkannya ke halaman ini supaya kita bisa konfirmasi seperti itu. Habis itu di out, karena saya membuat model login ya. Jadi di out saya membuat tampilannya ya. Ada view out login blade. Jadi sebenarnya saya pakai Laravel Breeze dan mengeditnya tampilannya supaya sedemikian rupa untuk tampilannya menjadi seperti ini. Dan untuk logika aplikasinya, loginnya itu standar saja di out controller. Jadi bisa register,
kemudian create token, lalu bisa fungsikan login dan bisa logout seperti itu. Dan ambil modelnya dari out user ya, ini di user. Dan ada dua login, jadi yang satu tadi Google itu di user out, yang dimana di sini hanya dituliskan untuk dari controller out. Nah, di sini kita memakai token yang dikasih Google atau OAuth ini, dan kita simpan di database kita. Dan token tersebut berfungsi untuk supaya kita bisa login secara otomatis ke Gmail, ke aplikasi Venarus. Jadi di sini login, kalau sudah ada user, dia bisa langsung login tanpa konfirmasi lagi. Dan kita masuk ke pendaftaran dari provider dompet digital. Jadi ketika kita menambahkan akun e-wallet dan saldo bank gitu, kita masuk ke controller. Di sini diatur di web page controller. Nah, pada store dompet, web page controller, di atas harusnya. Nah, ini ya, di dompet. Jadi kita bisa tambahkan dari email, kemudian user ya, ini. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke fetch emailnya atau notifikasi otomatis dari email, di mana di sini itu disimpan pada job. Nah, ini. Jadi di sini fungsi daripada pengambilan otomatis dari email. Jadi diatur maksimal itu 10 email pesan gitu ya, yang bisa diambil. Kemudian memastikan ID usernya sudah login Google atau belum. Kemudian akun scope-nya. Jadi kita scope email saja, kemudian kita parse emailnya ya. Struktur email parse-nya atau otomatisnya itu ada pada parser. Parser itu, nah ini. Jadi di sini fungsi daripada mengambil email, kemudian setelah controller di sini mengambil email, di base parser akan di proses berdasarkan polanya, itu regex. Kita pakai pattern regex untuk menfilter pesan yang ada pada email. Kemudian setelah parser dilakukan, dia akan dikumpulkan di DTO ini menjadi data. Kemudian di DTO akan dikirim ke notification. Nah, ini bukan model tapi di controllernya, controller notification PI.
Nah ini, jadi dia akan dikirim di pending, maka dia akan muncul pada ada notifikasi pending dan kita bisa terima setuju di sini, di mana kodenya itu ada pada bawah ini ya. Nah ini, jadi kita bisa validasi dulu, ambil dari TTO, kemudian transaksi ditulis ke transaksi, create transaction. Dan untuk OCR dari HP itu semuanya atau dari aplikasi mobile itu diatur oleh aplikasi mobilenya sendiri, yaitu berbasis Flutter. Konsepnya sama, menggunakan parser regex, tapi di sini dikirim melalui API. Nah, di sini di mana aplikasi mobil mendapatkan akses untuk menulis API, lalu dia akan mengirim lagi sama konsepnya ke pending notification. Jadi di sini sebenarnya konsepnya sama ya. Oke, mungkin itu dari saya. Baik, saya lanjutkan dari Mas Hasbi. Tadi sudah login, kemudian tadi juga sudah saya jelaskan mengenai tampilan di halaman dashboard. Kemudian kali ini akan saya jelaskan mengenai alur untuk halaman dashboard tersebut. Jadi saat pengguna berhasil login, nanti akan diarahkan ke dashboard. Kemudian root tersebut memanggil metode dashboard di web page controller. Seperti yang ditampilkan ini, di dalam metode ini, sistem melakukan beberapa query ke database secara bersamaan. Yang pertama yaitu mengambil semua akun milik user account, ya. Kemudian di user account nanti selanjutnya mengelompokkan berdasarkan tipe. Ada cash, kemudian e-wallet, dan bank. Selanjutnya adalah menjumlahkan saldo. Yang kedua, ini untuk menghitung total pemasukan dan pengeluaran bulan, menghitung total pemasukan dan pengeluaran, di mana setiap bulan yang berjalan menggunakan query agresi sum, ya, sum atau menjumlahkan mon, yang dibatasi oleh where between transaction date untuk hari tanggal, start mon, kemudian end mon. Selanjutnya untuk pengambilan transaksi ini hanya diambil dari transaksi yang sudah dikonfirmasi saja. Maka apabila statusnya ditulis pending atau belum dikonfirmasi, ya, maka data tidak bisa diambil, data transaksi tidak bisa diambil. Kemudian yang ketiga, ini untuk mengambil 5 transaksi terbaru dengan relasi with kategori account. With kategori account. Tujuannya ini agar nama kategori dan akun sudah terbawa sekaligus. Nah ini ya, terbawa sekaligus tanpa query tambahan. Kemudian mengambil data progres anggaran bulan ini untuk ditampilkan di panel samping di webnya. Kemudian yang kedua yang sudah saya jelaskan tadi adalah CRUD untuk transaksi ya. Pada saat pengguna membuka halaman transaksi, maka web page controller transaksi ya, masih di web page controller bagian transaksi akan mengambil semua transaksi milik pengguna dengan fitur paginasi 20 per halaman dan dukungan fitur pencarian berdasarkan deskripsi atau filter berdasarkan tipe saat pengguna mengisi form dan menekan tombol simpan, maka yang pertama request dikirim ke pos transaksi yang nantinya akan ditangani oleh web CRUD controller.
web CRUD controller. Nah, di control, kemudian di bagian store transaksi. Nah, setelah itu data divalidasi terlebih dahulu oleh store transaction request. Di store transaction request ini memastikan amount berupa angka positif, ya. Store transaction request, ya, untuk memastikan amount berupa angka positif. Kategori ID ada di database account, maaf. Untuk kategori ID ada di database, account ID, milik user yang bersangkutan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, data yang sudah bersih, ya, baik validat, ini diteruskan ke transaction service. Transaction service. Kemudian create transaction. Create transaction, ya. Nah, disinilah logika bisnis yang sesungguhnya, di mana transaksi disimpan ke database, lalu saldo akun terkait secara otomatis dihitung ulang melalui metode count recalculate balance, ya. Jadi nantinya akan dihitung secara otomatis dan diupdate. Recalculate balance. Kemudian jika transaksi dikaitkan dengan tujuan tabungan, saving goal ID, ya, transaction service juga akan menambahkan jumlahnya ke kolom current amount pada tabel saving goals, ya, saving goals. Ya, saving goals. Kemudian ini yang ketiga itu untuk halaman kategori tadi ada CRUD juga, ya. Untuk alur di pola CRUD kategori ini mengikuti pola yang sama sebetulnya dengan transaksi yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Validasi via from request, jadi store kategori request, ya. Store kategori request. Dan update kategori request. Ya. Lalu diproses di controller dilindungi kategori polisi. Bedanya yang signifikan adalah pola operasi store tidak perlu servis khusus karena tidak ada logika bisnis kompleks. Ini cukup out user kategoris, create, kemudian validate. Ya. Untuk sintak outer user kategoris, ini memastikan kategori yang dibuat otomatis terikat ke user yang sedang login. Kemudian pada operasi destroy, ya, sistem tidak mengizinkan penghapusan. Ini jika transaksi yang masih menggunakan kategori tersebut. Di sini untuk menjaga integritas data laporan yang sudah ada. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Di sini kita pada pengaturan, kita pada pengaturan, kita buka pada controller. Jadi kita cari pada web packer control. Di sini kita ketika user menggunakan toggle pengaturan seperti pengaturan mode
atau gelap yang ditanggapi oleh fungsi update setting. Terus ini untuk mengupdate model pada under setting, pada user setting, dan langsung merespon dengan JSON dengan email, notifikasi email, terus budget dengan email sama time, sehingga UI di frontend langsung bereaksi secara otomatis tanpa reload. Pada kemudian pada user out token, pada model user out token, itu untuk mendeteksi apakah pengguna sudah menghubungkan akses Google-nya, sehingga informasi ditampilkan ke panel integrasi Google di halaman pengaturan. Metode ini memvalidasi input lalu memanggil setting update validation untuk menyimpan perubahan ke database dengan mengembalikan respon JSON. Pada setting user setting, pada baris line 163, ya, di sini pada melakukan highlight cara pengaturan, itu mengambil data dari dua sumber sekaligus dan mengirimkannya ke view. Secara otomatis membuat baris user setting baru jika belum ada, sehingga memastikan setiap pengguna selalu memiliki pengaturan default tanpa harus ada proses inisial manual. Kemudian lanjut ke pada panduan, pada fitur panduan ini masih tetap di webpack control. Itu merupakan fungsi panduan murni yang memanggil file view blade statis tanpa mengeksekusi query database sama sekali, sehingga loading berhalaman ini super cepat. Oke, jadi di logika CRUD dari halaman tabungan, rencana anggaran dan tabungan itu diatur pada web controller ya, web page controller, di mana waktu user menabung, tambah dana, request dana akan masuk ke fungsi add fund kalau nggak salah, add fund,
apa di web controller. Oh, ini di sini. Nah, ini ya. Jadi di sini saving goal ini adalah tabel untuk tujuan untuk model untuk di mana kita mengatur data tambah dana itu ya, advance, kemudian destroy ya kan, destroy tabungannya, kemudian update tabungannya, kemudian ini untuk membuatnya dan destroy dan seperti itu untuk logikanya ya. Dan ini difungsikan ada di view juga ya, view tabungannya. Di sini ada on click ya, open fund, terus edit, lalu ada ya query untuk lucu controller ya, controller web page ya, dan di web page akan dikontrol oleh controller juga, itu controller saving goal ya. Disinilah proses itu dilakukan dan mengacu pada model saving goal juga ya, seperti itu. Dan kita di rencana anggaran ya, di rencana anggaran itu diatur juga di web group ya, web group. Jadi di store anggaran itu untuk membuat, kalau nggak salah, store name anggaran. Nah, ini untuk menambah budget ya, atau profil dari anggaran. Di sini akan di request ke controller gitu ya. Controller mengacu pada model juga ya. Dan sedangkan untuk anggaran ini proses pembuatannya ditangani oleh fungsi store anggaran juga. Kemudian kita langsung bisa simpan batas limit pengeluaran bulannya ke model budget. Model budget di sini ya. Nih di sini di mana tempat mengatur database-nya kita maksimal berapa gitu. Ini ya. Dan ya mungkin itu untuk logika bisnis daripada anggaran dan tabungan.